Kita pindah ke 471. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Karena hal itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini lafadznya Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari, "Idza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang dari kalian memandang orang yang diberi kelebihan harta dan rupa dari dirinya, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Kedua buah riwayat ini, Bukhari dan Muslim, dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab kitab zuhud ini, karena memang sangat penting ya, agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan ini sekali lagi juga menekankan sekali makna zuhud. Kalau dia adalah mendahulukan akhirat dari dunia, tapi dunia tidak boleh dilupakan. Karena di sini Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, perhatikan makna umumnya hadis dulu. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Makna jangan lihat orang di atas kalian berarti dalam kondisi orang ini punya kelebihan. Misalnya dia sudah punya pekerjaan, badannya sehat, dia punya sebagian harta, dia punya pasangan hidup. Maka nikmat-nikmat ini jangan dipertemukan dengan orang yang lebih baik daripada dia. Berarti kan maknanya dia punya prestasi dunia itu ada gitu. Jangan dipertemukan dengan orang yang lebih cantik istrinya, lebih gagah suaminya, lebih bagus mobilnya, lebih besar rumahnya, lebih tinggi jabatannya. Bukan itu. Tapi lihat orang yang di bawah. Tapi yang perlu kita tarik benang merahnya adalah Nabi SAW sedang bicara tentang masalah orang, maksud dalam bab zuhud di sini, orang yang punya prestasi dunia, jangan lihat orang yang di atasnya, lihat orang yang di bawahnya. Artinya memang dia punya prestasi dunia, tapi jangan lihat orang yang lebih baik daripada dia dari sisi ya, keadaan dan kondisinya, ya, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini lebih menekankan masalah makna zuhud itu, kembali kepada apa yang tadi telah kami sampaikan. Baik, pelajaran pertama dari hadis ini adalah wasiat Nabi SAW agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Sekecil apapun nikmat, maka syukuri. Selalu lisan kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya. Dalam riwayat hadis dijelaskan kalau seandainya nikmat itu datang kepada kita, kita membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan izinnya lah semua kebaikan-kebaikan ini bisa tersempurnakan. Kalau kita sedang dicoba oleh Allah SWT, tetap anjuran dalam hadis mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Ada kalimat Alhamdulillah, berarti kita mensyukuri keadaan kita, baik dalam keadaan nikmat ada ataupun cobaan sedang ada. Karena kita tidak tahu, cobaan ini ya mungkin baik buat kita. Dan memang banyak sekali cobaan baik buat orang tersebut. Minimal sekali, kata ulama, orang kalau lagi diuji oleh Allah SWT itu, pertama mengingatkan dia tentang masalah hinanya dunia ini dan akan sebentar dia akan lewatin. Karena kalau orang dalam nikmat terus dia bisa lalai. Cobaan itu akan mengingatkan dia masalah itu. Kemudian selanjutnya, ya, dia jadi tahu kalau semua ini bukan milik dia, apa yang sedang dia miliki. Karena kapan dia meninggal akan ditinggal semuanya. Gitu kan? Lalu kemudian yang ketiga, dia teringkaskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Orang kalau lagi sakit, orang lagi ada musibah, ada masalah. Dia kalau diajak bermaksiat oleh teman-temannya, dia nggak akan mau. Flu demam saja, diajak ke diskotik, dia nggak mau. Sebenarnya dia sedang memangkas umur dia, yang tadinya bisa digunakan maksiat, itu tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Allah SWT berhentikan dia di situ dengan hikmah Allah SWT. Dan sekian banyak hikmah dari masalah musibah yang sedang datang. Makanya kita juga dianjurkan mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Itu dalam keadaan musibah sedang ada. Bahkan kadang-kadang subhanallah ada musibah-musibah yang datang, justru memang Allah tanamkan kebaikan pada musibah tersebut. Hilangnya benda seseorang yang tadinya memang itu mungkin sesuatu yang haram. Mungkin dari pendapatan haram, hilang HP-nya, atau ada makanan yang dia diberikan oleh orang mungkin dari sumber haram, kemudian
sempat terlupa, jatuh, tumpah, dan tidak jadi makan. Allah SWT selamatkan dia dengan caranya. Ya, itu bisa terjadi. Jadi selalu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ada hadis Nabi SAW, Inna Allah idha habba abdan ibtalah. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan uji dia. Ya. Dengan ujian-ujian ini dia akan lebih hati-hati. Sehingga dia tahu dunia ini akan dia lalui. Dalam hadis yang lain, hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, kalau melihat hamba itu adalah orang yang sangat baik, ya, tuangkan padanya cobaan-cobaan. Ya, supaya dia lebih konsentrasi dalam doa, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terlalaikan. Ya. Tapi tetap saja dalam koridor, sabda Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kapasitasnya. Dalam Al-Quran Allah katakan, La yukallifullah nafsan illa us'ah. Allah tidak akan uji seorang hamba di atas kemampuan dia. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis. Ya. Jadi bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tata cara agar kita mudah bersyukur. Yaitu dengan melihat orang yang selalu lebih di bawah dari kita dari sisi nikmat. Dan ini ada hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita sedang mau bersyukur kepada Allah, maka kita lihat orang yang lebih di bawah kita. Kalau kita sedang ingin sabar dalam cobaan, lihat orang yang di atas kita. Ya. Saya kasih contoh, kalau bersyukur, seperti mana hadis ini, ya, hadis Nabi SAW, lihat orang yang di bawah. Misal kita punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, karena kita tidak akan bersyukur, lihat orang yang masih jalan kaki. Kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita punya mobil tahun 2000, misalnya 20. Jangan lihat orang yang punya mobil 2021. Kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang yang masih punya mungkin mobil 2012, 2011, 2010. Ya. Anda mobil baru, mungkin dia mobil second, mobil ya, bekas. Selalu begitu. Anda punya pasangan, ya, jangan lihat orang yang lebih pasangannya. Sehingga Anda selalu ya, tidak bersyukur. Tapi lihat orang yang lebih sederhana. Ada orang yang lebih jelek pasangannya, ada orang yang lebih, ada yang cacat pasangannya, ada orang ini dan itu. Anda diberikan anak 2, jangan lihat orang yang, ya, misalnya punya anak 10. Enggak, Anda lihat orang yang belum punya anak. Ini supaya kita selalu lihat orang yang di bawah. Jadi ini semua konsepnya supaya bersyukur kepada Allah SWT. Dan Alhamdulillah kita di Indonesia ini teman-teman sekalian tidak sulit untuk mempraktekkan hadis ini. Karena di saat kita jalan, kita akan temukan tidak asing di kita, ada rumah mewah, di sebelahnya ada rumah kumuh. Di Jakarta misalnya, banyak komplek-komplek rumah mewah. Tapi kalau kita keluar dari pintu gerbang, kita temukan di sekitarnya, di belakangnya, banyak rumah-rumah kumuh. Kita temukan ada orang kaya, kita temukan juga ada orang miskin. Ya. Jadi tidak sulit untuk mempraktikannya. Nah, ini kalau nikmat supaya kita bersyukur, ini pesan Nabi SAW. Nah, kalau ada musibah, lihat orang yang di atas, supaya kita bersabar. Misal contoh, kita flu. Ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam, rematik. Ada orang yang lebih berat daripada kita. Lihat, sehingga kita selalu bisa bersabar dalam musibah yang sedang ada. Nah, ini yang kita bisa ambil daripada hadis 471.